Aku suka ngomong di kaca. Nah itu mamaku tuh suka. Kamu tuh dulu suka ngomong di kaca, iya. Terus habis itu apa yang paling aku suka itu Mas Arief Suditomo yang sekarang jadi pemberat kita tuh. Aku tuh dulu nonton dia Mas, Ira Kusno gitu. Suka gitu ngelihat mereka ngomong. Aku nggak ngerti mereka nih ngomong apa. Aku nggak ngerti. Jadi foto saya lagi sebenarnya saya nggak malu juga sih sama foto itu. Foto saya lagi olahraga, saya lagi liputan buat acara olahraga waktu itu. Terus saya keringetan. Udah gitu doang. Terus dia kayak, ya dia kayak ngepost bagian yang ada keringetnya itu gitu. Kayak gitu-gitu sih kayak ya so orang olahraga emang keringetan gitu kan. Dan dia bilang dia threading juga sih Mas. Jadi kayak agak thread. Saya mau tayangin foto ini, silakan tayangin, udah saya tayangin kok fotonya gitu. Sampai kayak gitu ya? Nggak ngerti juga itu. Aku menantikan. Aku sangat menantikan untuk bisa dikirim ke tempat-tempat menantang lagi gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para konco, para sedulur. Apa kabar Anda hari ini? Sekarang saya sudah bersiap nih berkendara untuk menuju ke salah satu narasumber saya. Kita kulik-kulik di The Blangkon TV, Blak-Blakan No Kontroversi. Dia adalah Maria Lizia Hasni, presenter yang imut, charming, dan juga menarik sekali lah. Kita akan ngobrol, kita akan sinau bareng, kita akan mengulik-ngulik kepribadian dari sang presenter cantik tersebut. Tetap di The Blangkon TV, Blak-Blakan No Kontroversi. Jangan lupa nih, subscribe, comment, like, and share The Blangkon TV, Blak-Blakan No Kontroversi. Langsung kita temui presenter Maria Lizia Hasni. Para konco, sekarang saya sudah bersama seorang presenter yang sudah lama sekali saya ngantri untuk bisa wawancara beliau. Beliau adalah Mbak Maria Lizia Hasni. Apa kabar Maria? Halo, baik Mas Ferdi. Thank you untuk opportunity-nya. Terima Sehat. Ini kita akan berbincang sinau bareng dengan sosok Maria Lizia Hasni. Kita sudah jaga jarak, sekarang kita buka masker. Boleh, aman ya. Mbak Maria, sibuk apa nih? Lama nggak nongol di layar ini, kemana aja sih? Tangan loh. Lama nggak nongol, iya betul sih. Jadi setelah 9 tahun sebenarnya, 8,5 tahun lah, karir jurnalistik tuh kemarin memutuskan untuk kayaknya harus take a break, harus mulai mengumpulkan lagi begitu ya. Apa sih yang saya mau? Kita harus bisa berpikir kayak keluar dari comfort zone kali ya, karena saya udah di situ terlalu lama dan emang udah pengen punya rencana sekolah tuh dari lama Mas, dari 3 tahun yang lalu gitu. Jadi kemarin memutuskan untuk ngambil master gitu. Spesifikasinya itu kemarin sekolah tentang apa sih? Kemarin tuh ngambil public administration, administrasi publik gitu ya, yang memang sebenarnya masih nyambung sama S1 saya karena saya backgroundnya hukum. Dan masih nyambung sama pekerjaan jurnalistik saya gitu. Jadi dia juga public administration itu kita belajar mengenai kebijakan publik yang berakar dari tentunya undang-undang, hukum, perundang-undangan dan lain sebagainya yang berkaitan juga dengan organisasi negara, public non public sampai public organization gitu. Memang Mbak Maria ini sebenarnya cita-citanya apa sih Mbak? Kok sekolahnya di hukum terus meneruskan juga di bidang hukum? Memang dari kecil tuh memang
tertarik di dunia hukum atau mungkin ada pengalaman apa yang akhirnya mengambil jurusan itu, bahkan kerjaan pun akhirnya di TV kan? Iya, makanya justru sebenarnya ngambil hukum itu untuk memperkuat sisi jurnalistikku ya, karena waktu awal-awal tertarik sama dunia jurnalistik itu saya baru 12 tahun mas umurnya, kelas 6 SD. Itu langsung ya. Jadi awal mulanya tuh saya ikut-ikut lomba gitu, ikut-ikut kayak reporter cilik, presenter cilik gitu. Terus ayah saya ngelihat kayaknya saya suka, saya diikutin kursus tuh waktu itu di Jawa Pos khususnya karena saya tinggal di Surabaya kan. Jadi khususnya di situ Jawa Pos training ke 6 bulan saya tuh peserta paling kecil, umurnya masih 12 tahun, yang lain udah 30-an. Tapi kalau umur 6 tahun itu apa yang diajar? Yang kalau kelas 6 ya? Kelas apa 6. yang diajarkan kalau presenter anak kecil gitu? Macam-macam kita belajar, enggak radio, presenter TV, presenter berita, jadi semuanya. Waktu itu belajarnya tentang semua industri broadcasting gitu, gimana caranya untuk public speaking di layar, jadi apapun, jadi announcer, jadi presenter gitu. Iya, terus kayak apa namanya, meskipun saya tuh peserta paling kecil, tapi waktu itu pas terakhir tuh kita kayak bikin sebuah project, itu nilai saya paling bagus. Itu di situ tuh saya belief level saya tuh langsung naik tuh, kayak saya emang suka deh sama dunia ini. Jadi dari situ mas awalnya gitu. Tapi orang tua tuh kan punya alasan ya kenapa Mbak Maria dimasukkan ke kursus itu. Memang ada tanda-tanda dari kecil, dari umur kecil tuh udah ketahuan kalau tanda petik suka ngelihat layar. Iya, aku suka ngomong di kaca. Nah itu mamaku tuh suka. Kamu tuh dulu suka ngomong di kaca, iya. Terus habis itu suka nonton berita. Aku suka nonton. Dulu tuh yang paling aku suka itu Mas Arief Suditomo yang sekarang jadi pemret kita tuh, aku tuh dulu nonton dia mas. Ira Kusno gitu. Suka gitu ngelihat mereka ngomong. Aku nggak ngerti mereka nih ngomong apa. Aku nggak ngerti karena aku masih 12 tahun ya. Kayak oke, ada perampokan di sini, ada apa. Tapi aku sebenarnya nggak ngerti. Tapi aku suka aja ngeliatin mereka ngomong gitu waktu itu. Dalam hati kecil waktu itu pernah nggak dia dalam bayangan Mbak Maria itu, aku bisa nggak ya masuk TV seperti itu? Pernah nggak sih terbayang itu dari kecil? Iya, emang udah bertarget ke situ. Ya? Memang terus akhirnya makanya terus ke situ. Terus habis itu aku memutuskan untuk ngambil, udah di pikiranku tuh ada aku harus ngambil komunikasi, ilmu komunikasi gitu. Cuma orang tua waktu itu nggak terlalu antusias sama pilihanku. Mereka nggak mau menghalangi, tapi mereka juga kenapa harus komunikasi? Bukannya kamu tuh kemarin udah belajar ya, maksudnya kamu udah ngerti gitu. Kenapa kamu nggak ngambil ilmu lain yang untuk memperkaya ini? Karena menurut mereka jurnalistik itu kan nggak harus dapat gelar tertentu gitu. Kamu bisa ngambil yang lain. Contohnya hukum, papa saya nyaranin gitu. Ya udah, akhirnya justru pilihan pertama saya itu dulu fakultas hukum, pilihan kedua saya psikologi. Jadi nggak jadi ngambil komunikasi sama sekali gitu. Dan saya nggak nyesel sih mas. Saya nggak nyesel karena bener apa yang ayah saya bilang gitu ya. Di sini toh kita juga kan memang ada pelatihannya lagi gitu loh. Jadi kita sebenarnya bisa learning by doing gitu. Dengan kita ada ilmu-ilmu yang lain tuh justru akan memperkaya pemahaman kita kayak gitu. Nah berarti dari kecil itu sudah sebenarnya bakat itu udah ada ya, bakat alam ya? Ini ya apa, jadi mungkin keinginan sebenarnya, keinginan terus jadi terasah dari situ mungkin bisa dibilang. Kalau saudara-saudara Mbak Maria ini sebenarnya dari kecil juga ada nggak sih yang hobinya sama di bidang-bidang ini gitu? Nggak ada. Saya doang. Jadi ini something different lah di keluarga. Iya. Dukungan dari saudara-saudara seperti apa? Mereka mendukung. Jurnalis kan, tantangannya kan gede banget. Iya. Waktu awal-awal sih ya mereka kaget ya, mau nggak mau, tapi ibaratnya pernah saya tiba-tiba lagi, ya yang paling nggak bisa dilupain tuh tiba-tiba lagi liputan biasa waktu itu, tapi waktu itu kan AirAsia waktu itu kejadian AirAsia, tiba-tiba 14 ke 15 itu mau akhir tahun Desember, tiba-tiba saya harus berangkat saat itu juga naik kapal. Yaudah terus itu lagi pakai baju seadanya, nggak bisa pulang ke rumah, saya langsung naik kapal aja. Dan saya 4 hari 3 malam di kapal itu, nggak ada sinyal, nggak ada. Itu lagi malam tahun baru. Tapi itu orang tua udah tahu? Orang tua tuh taunya pas saya udah nyampe di Pangkalan Bun, bayangin. Mereka kayak khawatir. Nggak ada izin sebelumnya, nggak ada izinnya? Nggak ada. Karena saya udah ngabarin, tapi kayak mereka masih belum baca atau gimana gitu ya. Jadi mereka baru bener-bener tahu saya berangkat itu, kamu sekarang di sini. Jangan-jangan tahunya pas kamu lagi pas Mbak Maria ada di layar. Iya, itu tahu. Oh ya udah deh, at least ngelihat saya gitu ya. Ya udah. Itu satu pengalaman yang tidak terlupakan karena ya saya saat perempuan sendirian waktu itu mas di kapal, semuanya tuh cowok-cowok dan saya nggak bawa apa-apa, jadi saya pinjem baju
orang-orang kapal. Wow. Kaos-kaos dari Tapi sebenarnya memang reporter itu sebenarnya itu ya Mbak ya, apa namanya, dari kalangan high class sama kalangan orang biasa, kru dan sebagainya itu Iya. memang harus bisa Iya, harus bisa. nggak ada. Iya, Justru benar. mereka lah sumber kita ya, Betul, betul. gitu. Dengan kita kan nggak cuma meliput peristiwa, tapi kita kan ngasih rasa kan. Kalau kita nggak kenal, nggak ngobrol sama orang-orang, mana kita tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mungkin kita tahu yang sebenarnya terjadi, tapi kita nggak bisa ngasih rasa, gitu. Nah kalau Mbak Maria sendiri selama perjalanan sekarang menjadi jurnalis dan juga menjadi presenter, pernah nggak sih Mbak ada orang yang saking fanatiknya, saking mengikuti Mbak Maria semasa masih gadis, kalau sekarang mungkin beliau sudah punya keluarga dan anaknya lucu banget. 4 tahun. Makasih. Pengalaman itu gimana? Pernah nggak? Dan Iya. bagaimana menanganinya kayak gitu-gitu? Ada sih yang emang agak sampai sekarang, Mas. Masih ada. Sampai sekarang. Tapi terbukti para koncoper termasuk penonton The Blangkon TV itu ada yang nanyain Mbak Maria Lizia. Padahal beberapa tahun ini nggak kelihatan loh, kok dia nanya-nanya gitu loh. Apa Iya. pengalaman dan bagaimana sih mengatasi itu? Biasanya saya cuekin. Kalau saya nggak mau apa namanya kayak nunjukin saya respon, karena semakin saya nunjukin nanti malah feedbacknya makin nggak enak kan. Biasanya agak ini sih kayak dari Instagram terus dia ganti-ganti account, obses gitu ngirim-ngirim foto apa segala macam, terus ngedit foto saya Orang mau yang diupload. sama? Orang yang sama tapi dia ganti, jadi saya blok dia ganti account, saya blok dia ganti account gitu. Dan selalu foto yang dipakai tuh foto yang sama itu Berarti juga. fans dari gadis sampai sekarang. Itu tapi bukan fans sih, kalau aku bilang tuh kayaknya agak aneh deh, entah mungkin haters atau gimana, karena negatif gitu loh. Kalau positif tuh kan kita nanggepinnya juga enak ya gitu, agak aneh gitu caranya. DM-nya tuh sejauh mana? Maksudnya apa yang di DM kan bener-bener yang di luar dugaan atau memang bener-bener rusuh atau seperti apa? Jadi foto saya lagi sebenarnya saya nggak malu juga sih sama foto itu. Foto saya lagi olahraga, saya lagi liputan buat acara olahraga waktu itu. Terus saya keringetan, udah gitu doang. Terus dia Komentar kayak, sama ya dia kayak ngepost bagian yang ada keringetnya itu, gitu. Kayak gitu-gitu sih kayak, ya so orang olahraga emang keringetan gitu kan. Jadi mungkin Dan dia bilang dia threatening juga sih Mas. Jadi kayak agak threat, saya mau tayangin foto ini, silakan Remen, udah saya tayangin kok fotonya gitu. sampai kayak gitu ya. Nggak ngerti juga itu Jadi para tujuannya apa. Terlalu ngefans tuh boleh, tapi jangan terlalu seperti itu. Jika tidak ditanggapin ya harusnya sesuai dengan apalah. Semua presenter, semua narasumber tuh punya privasi Mbak ya. Iya ada lagi yang aneh-aneh, tapi nggak terlalu mengganggu sih, paling kalau yang lain masih normal gitu loh. Tapi wajar sih ya, siapa sih yang nggak pengen kenal sama Mbak Maria tuh. Saya aja baru kenal nih sebenarnya. Mbak Maria tuh bener-bener kalau orang lihat tuh ya Mbak Maria tuh cantik, imut, banyak orang bilang charming lah seperti itu. Thank you. Dulu pernah beberapa kali liputan, maksudnya lihat liputannya Mbak Maria tuh jadi pengen kenal lebih lanjut. Sekarang saya bisa kenal nih sama Mbak Maria. Yeay. Nah, Mbak Maria, kalau waktu Mbak Maria perjalanan dari proses sekolah sampai sekarang menjadi seorang profesi jurnalis, bener gak sih? Gak sesusah, gak segampang yang orang bayangkan. Enggak. Tiba-tiba di layar nongol di TV seperti itu. Iya. Saya kadang suka miris orang-orang yang kayak nanya-nanya, gimana sih Mar caranya mau jadi siaran di Metro atau siaran di stasiun TV tertentu. Sebenarnya bukan ngomongnya jangan ke situ dulu, tapi gimana caranya kamu bisa tahu ini tuh nilai berita gitu, bisa mencari muatan berita, karena kita kan berangkat semua dari situ dan nggak mudah. Itu proses yang sebenarnya jati diri juga sih Mas. Aku selama liputan tuh justru malah nemuin kayak oke, ternyata memang aku tuh cinta sama industri ini, karena ketika kita tuh nggak lulus lapangan ya, maksudnya ketika kita nggak perform di lapangan atau kita itu tuh justru akan menunjukkan kita emang nggak cocok di sini gitu loh. Jadi masa-masa itu tuh Aku kangen banget, dan aku menantikan. Aku sangat menantikan untuk bisa dikirim ke tempat-tempat menantang lagi gitu ya, karena udah lama juga. Justru itu sebenarnya yang paling aku suka tuh, aku bener-bener ke sumber berita, tapi yang memang ini ya, yang emang yang aku suka gitu. Kayak misalnya aku kan suka, dulu aku kan lama di DPR, jadi aku dulu bener-bener 1,5 tahun tuh ngulik-ngulik DPR, tuh aku suka gitu. Juga aku waktu itu sempet liputan-liputan yang menantang tuh ya, kayak AirAsia itu tanah longsor, terus pembebasan Sandra itu juga. Sandra yang di mana sih maksudnya? Filipina. Oh iya, Itu aku lagi cuti. benar. Aku lagi cuti mau ngurus kawinan, bayangin. Di Surabaya. Terus aku harus langsung besokannya berangkat. Gimana itu ceritanya? Wah, itu sih Yang paling unbelievable. menarik di sana. Iya. Karena
bener-bener Itu kan pertama kali kan, pembebasan yang sandera Abu yang Sayyaf itu ya? Abu Sayyaf pertama. Aku sepesawat sama 11 sanderanya itu, dan kita bikin liputan eksklusif juga di situ. Jadi pokoknya itu sih yang nggak terlupakan, dan aku ngelihat ngobrol sama mereka, aku bantu mereka. Aku di situ nggak cuma kerja sebagai jurnalis untuk nyari berita, tapi aku memang juga part of society yang kepengen mereka bebas gitu loh Mas. Jadi aku bantu mereka gitu loh, bantu proses administrasinya juga. Mbak Maria nggak takut ya seorang cewek cantik yang Mbak Maria di liputan yang kayak gitu-gitu tuh nggak takut? Justru aku malah kayak adrenalin rush gitu, kalau kayak gitu aku malah tertantang. Kalau selama ini pernah nggak sih ada pengalaman yang membuat Mbak Maria tuh jadi trauma mendatangi sebuah tempat, meskipun apapun lah itu, tempat yang kumuh, tempat yang tadinya nggak terpikirkan oleh Mbak Maria? Nggak pernah. Even kita waktu kemarin sempat kita juga dihujat itu ya, itu sempat saya juga dikata-katain pas lagi liputan, ini ngamet lah gitu-gitu lah Mas ya, lagi ngomong di layar terus kayak disorakin gitu, dicemooh gitu ya dengan kata kalimat-kalimat yang mungkin seharusnya nggak layak gitu. Tapi saya nggak ngerasa itu. Saya pokoknya kalau ada kayak gitu tuh saya selalu diem, saya selalu kasih muka datar supaya mereka tidak meneruskan gitu. Muka datar, Kuncinya gitu. Muka datar tuh gimana sih? Ya gini aja, saya kayak nggak peduli gitu, nunjukin kalau saya nggak peduli gitu. Mbak Maria dulu ada dua image dari Mbak Maria tuh, dulu kan rambutnya terkenal pendek ya. Iya. Sekarang udah mulai panjang. Apakah Sekarang nanti penampilan baru di Metro TV nanti akan panjang atau dipendekin lagi? yes, jadi emang saya tuh orangnya nggak gampang sebenarnya. Saya tuh gampang ngobrol sama orang, tapi saya nggak gampang dapet klik sama orang gitu. Makanya aku pengen sekolah lagi. Sudah tinggi. Aduh. Gimana saya nih nggak pernah sekolah. Apalagi sih Mbak, pengen pinter apa lagi sih Mbak? Nggak tahu, jadi percaya kita tuh harus seneng dulu nih Mas. Kita tuh harus happy dulu, harus bahagia dulu, baru bisa sukses.